Halo Sobat Gen, terima kasih karena kamu telah mampir di video kali ini dan semoga kamu bisa mendapatkan hal-hal positif dari video kali ini dan bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari dan bisa berguna untuk kamu dan juga orang-orang di sekitar kamu. Sampai menonton video kali ini. Hidup dalam lingkungan sosial itu termasuk salah satu hal yang kita syukuri. Terlebih di Indonesia termasuk negara yang erat hubungan sosialnya di mana antara satu orang dengan orang yang lain bisa saling menyapa. Dan biasanya kalau misalnya kita lewat di suatu jalan, kita ketemu orang lain, biasanya kita mengucapkan salam atau tidak tersenyum seperti itu. Nah, kehidupan bermasyarakat ini membawa kita ke dalam organisasi. Seberapa penting sih organisasi bagi kehidupan sehari-hari? Bagi saya sendiri, organisasi sangat penting, terutama dalam mengembangkan diri saya. Selain untuk mengembangkan diri, organisasi membantu saya untuk bertemu dengan orang lain, menambah relasi, dan tentunya menambah pengalaman. Dalam organisasi, saya belajar bahwa diri saya mungkin bisa melakukan sesuatu sendiri, tapi tanpa orang lain, belum tentu saya bisa mencapai sesuatu hal seperti yang saya capai ketika berada dalam suatu organisasi. Dalam artian, saya masih membutuhkan orang lain dalam melakukan aktivitas saya, dalam melakukan atau mencapai hal yang saya ingin capai. Memang betul bahwa kehidupan berorganisasi tidak bisa dibilang seenak atau semenarik yang dibayangkan. Karena kadang dalam prakteknya sehari-hari, kehidupan organisasi ini juga termasuk kehidupan yang ketika dijalankan itu berat. Karena di dalam organisasi kita tidak hanya berbicara tentang diri kita sendiri, tapi juga berbicara tentang orang lain. Contohnya mungkin ketika bergabung di organisasi kemasyarakatan, kita bergabung di suatu divisi. Nah, dalam suatu divisi ini kita tidak hanya ada sendiri atau bukan cuma saya sendiri dalam divisi itu, tapi ada juga orang-orang lain yang bekerja dan saling membantu untuk mengerjakan tugasnya sesuai dengan tugas dari divisi tersebut. Dari divisi itu juga ada tingkatan-tingkatan yang lebih tinggi di suatu organisasi. Dan kembali lagi ketika kita memaksakan kehendak kita sendiri dalam organisasi, maka apa yang menjadi tujuan dari organisasi tersebut atau apa hal yang dicapai dari pekerjaan tersebut tidak akan bisa kita capai dengan baik. Karena kembali lagi, kan dalam organisasi bukan cuma tentang saya, bukan cuma tentang dia, bukan cuma tentang kamu, tapi tentang kita semuanya. Dalam organisasi pasti ada tujuan yang harus dicapai, dan kalau tujuan yang ditetapkan tersebut tidak bisa dicapai sesuai dengan target, maka seperti ada apa ya, kayak beban. Sebenarnya bukan beban, lebih kayak ke pikiran bahwa aduh, kok nggak bisa gitu loh ngerjain atau mendapatkan hal yang ditujuin. Dan memang dalam kehidupan sehari-hari tidak semua hal juga yang kita inginkan bisa tercapai sesuai rencana, karena ya biasalah, begitulah alam bekerja. Tapi secara keseluruhan saya senang ketika melihat orang-orang yang aktif dalam organisasi-organisasi. Di sini organisasi yang saya bicarakan bukan cuma tentang organisasi sekolah saja. Ada banyak organisasi di luar sana yang orang-orang yang bekerja di dalamnya tidak dibayar, tapi mereka mengerjakan hal yang mereka jadikan tujuan itu dengan senang hati gitu. Memang mereka tidak dibayar, tapi mereka kayak ya udah, saya dibayar dengan pengalaman-pengalaman dan ilmu-ilmu baru yang saya dapatkan dari organisasi ini. Dan tentunya saya berterima kasih kepada orang-orang yang terlibat dalam semua organisasi, karena kalian orang-orang hebat yang mau untuk berorganisasi, yang mau untuk hidup di tengah lingkungan masyarakat, dan tentunya bekerja sama dalam tim untuk membangun dan mencapai apa yang organisasi kalian jadikan tujuan. Tujuan organisasi kalian tidak bisa terlaksana tanpa kalian orang-orang hebat di dalamnya. Dan dalam kehidupan berorganisasi kita juga tahu bahwa kadang ada pihak-pihak lain yang ingin menjatuhkan organisasi tersebut. Tapi dengan kalau orang-orang dalam organisasi tersebut, anggota-anggotanya bersama dengan ketua, bersama dengan wakil, dan juga semua orang-orang yang bekerja di dalam sana itu bersatu padu untuk mencapai tujuan mereka, pasti mereka juga bisa melawan orang-orang yang ingin menjatuhkan mereka. Salah satu teman saya yang saya lihat secara contoh yang nyata, dia bekerja dalam suatu organisasi, termasuk organisasi siswa,
kayak pelajar, bukan pelajar sih, kayak pemuda, beberapa pemuda, dia bekerja di situ. Setahu saya itu tanpa dibayar dan mereka melakukan tugasnya dengan baik. Kayak melalui postingan-postingan mereka, melalui laman Instagram yang pernah saya baca tentang bagaimana mereka bekerja, juga mereka melihat beberapa kayak kejadian-kejadian itu dengan sudut pandang lain dan mereka menyajikannya dengan sangat baik. Itu membuat saya tahu bahwa kehidupan berorganisasi itu sangat indah ketika kamu melakukannya sesuai dengan minat dan passion kamu. Tapi kalau kamu melakukannya dengan kayak, aduh, malas deh, atau mungkin kamu melakukannya hanya karena paksaan, atau mungkin karena cuma tertarik semata tanpa kayak cuman, aduh ini kayaknya organisasi bagus nih, aku harus ikut ini, tapi kamu nggak punya motivasi lain untuk mendorong kamu untuk mengikuti organisasi tersebut, tentunya itu sama dengan nol. Sekali lagi saya tegaskan bahwa kehidupan berorganisasi sangatlah baik untuk kamu ikuti, tapi kamu juga perlu untuk meyakinkan diri kamu sendiri untuk membuat diri kamu percaya bahwa ketika kamu mengikuti organisasi tersebut, kamu bisa melaksanakan tugasnya. Ikut organisasi tapi tidak melakukan tugasnya itu sama saja ketika kamu mengikuti kerja kelompok tapi kamu cuma numpang nama. Kehidupan berorganisasi bukan cuma tentang kamu, bukan cuma tentang saya, tapi tentang semua orang yang ada dalam organisasi tersebut, semua orang yang terlibat dalam organisasi tersebut, dan semua orang yang bekerja dalam organisasi tersebut. Kalau mungkin sekarang kamu masih ragu untuk ikut dalam organisasi, kamu bisa mulai organisasi-organisasi yang kecil atau organisasi-organisasi yang berbasis kayak mungkin sesama teman kamu, teman kelas, atau mungkin teman-teman yang dekat. Kamu ajak mereka, ayo kita buat sesuatu yang bermakna, atau ayo kita membuat sesuatu yang berharga bagi kehidupan kita dan juga bisa berpengaruh baik kepada masyarakat. Dan mungkin kalau kamu masih ragu, gimana sih cara berorganisasi yang baik, atau mungkin kamu masih ragu, kalau misalkan aku ikut organisasi, aku bisa bagi waktu nggak ya? Mungkin kamu bisa tanyakan kepada orang-orang yang sudah terlibat di banyak-banyak organisasi, dan perlu kamu ketahui bahwa memang kadang sulit untuk menyesuaikan waktu antara bagaimana kehidupan berorganisasi dan juga kehidupan kamu, mungkin kehidupan belajar atau kehidupan sehari-hari. Tapi ketika kamu terjun langsung ke lapangan, kamu akan belajar bagaimana cara mengatur waktu kamu, bagaimana cara kamu untuk mengatur dan membedakan, kayak memilah-milah hal yang sesuai, kayak oke, ini hal yang akan membuang-buang waktuku, maka aku nggak usah kerjakan ini. Atau mungkin kayak ini hal yang akan buat aku nggak konsentrasi dan juga mengurus waktuku dengan sangat banyak, dan waktuku yang berharga yang bisa aku gunakan untuk diri sendiri dan juga organisasiku malah jadi berkurang, maka aku harus memikirkannya. Tidak salah untuk menghibur diri sendiri ketika ada lelah, tapi perlu untuk diketahui terlalu banyak menghibur diri dan malah memanjakan diri itu juga tidak baik. Selamat kalau kamu bisa mengerti apa yang saya sampaikan dalam video kali ini. Ayo berorganisasi, ayo membangun diri kamu dan mengembangkan diri kamu dalam organisasi, entah itu organisasi resmi atau organisasi-organisasi kecil yang uh, akan membawa kamu kepada pembelajaran-pembelajaran kecil tapi nantinya akan berguna bagi kamu. Atau kamu bisa ikuti organisasi-organisasi yang ada di sekolah kamu atau organisasi-organisasi pertemanan kamu. Kamu bisa mengembangkan diri kamu sebesar-besarnya, mengasah diri kamu seluas-luasnya, menambah wawasan kamu sebanyak-banyaknya, dan tentunya ingat bahwa diri kamu dan juga orang-orang di sekitar kamu itu membutuhkan hal-hal positif. Sekian video dari saya, sekian apa yang saya sampaikan. Semoga yang saya sampaikan ini bisa kamu mengerti dan juga tentunya bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin kamu yang masih ragu, kamu bisa hubungi orang-orang terdekat kamu untuk bertanya, kalau misalkan ini gimana ya, kalau misalkan gini gimana. Orang-orang di sekitar kamu pasti akan membantu kamu untuk mengembangkan diri kamu ketika kamu juga punya dorongan dari diri sendiri untuk mengembangkan diri kamu. Karena tanpa diri kamu, kamu itu bukan apa-apa. Kalau misalkan orang lain menghibur atau memotivasi kamu sampai telinga kamu berdengung, sampai mulut mereka berbusa, tapi kalau dalam diri kamu, kamu tidak dorongan untuk melakukan hal-hal tersebut, itu sama dengan tidak ada artinya. Terima kasih karena kamu sudah menonton video kali ini. Kalau kamu suka, kamu bisa pencet tombol like, atau kalau kamu mungkin kurang suka, kamu bisa menuliskan hal yang sekiranya bisa membantu saya untuk membangun lebih baik.
kamu bisa tuliskan dalam kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa, dan have a great day.